sama aku Dea Alexa di SBioto Production. Nah guys, kali ini gak bosan-bosan lagi kan SBioto mengundang bintang tamu yang super cantik kali ini. Ini dia pemain sinetron dan pemain layar lebar juga guys. Udah gak sabar kan, langsung aja kita panggil yuk. Ini dia Ghea Michio. Hai Cici. Wah. Ya ampun cantik banget. Apa kabar sayangku? Alhamdulillah. Aduh, makin seksy ya, makin gitu ya kan. Nah, kamu kenalin dulu dong ke fans-fansnya SBioto nih, nama, lagi sibuk apa sekarang, status atau gimana gitu, diceritain lah sama teman-teman SBioto. Oke. Hai guys, nama aku Ghea Michio. Kesibukan aku adalah sekarang lagi syuting FTV dan layar lebar juga gitu. Status Status apa nih? status yang perlu distatuskan. Perlu ditanyakan? Oh ya, perlu ditanyakan atau diklarifikasi. Nah Ghea, jadi Ghea ini termasuk salah satu artis yang wajahnya tuh udah nggak biasa ya di layar-layar TV sama layar lebar, karena aku sering nonton nih judul-judulnya ya kan, yang heboh-heboh, yang hits-hits gitu. Nah karena tadi aku denger Ghea ini lagi sibuk syuting ya. Kebetulan lagi syuting apa nih sekarang? Sekarang lagi mau syuting film Ramadan yang kayak FTV gitu, tentang Edisi Ramadan. Oke. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah aku spill sedikit nih di sosial medianya Ghea Michio, kalau kamu tuh baru aja ada film terbaru ya layar lebar gitu ya? Iya betul. Apa tuh filmnya? Judul filmnya itu adalah Iblis Dalam Kandungan. Oh, horor ya, Wak? Emberan. Ya ampun. Berarti ini kayak biasanya kalau horor-horor Indonesia tuh kayak setannya tuh cantik-cantik, ya kan? Oh enggak. Tapi zaman dulu itu kan kalau bergenre horor tuh kebanyakan yang seksi atau yang gimana vulgar. Tapi kali ini tuh kayak menantang banget buat aku dan bener-bener itu film layar lebar yang bener gitu, horor yang bener, bukan yang seksi, maaf katanya. Karena kan kamu seksi juga nih gitu, bukan seksi juga tapi kamu seksi banget guys, gila loh. Ini gue sampai salah fokus gitu. Karena kamu kan memang identik yang memang cantik dan seksi. Jadi kalau film layar lebar yang sering gue nonton, apalagi ya banyak sekarang ini belakangan ini gitu ya. Identik kan ke seksinya nih dibandingkan si setan-setan horornya. Nah kalau yang film kamu yang terbaru ini gimana nih? Kamu ceritain dong ke fans-fansnya SBioto. Kebetulan film Iblis Dalam Kandungan ini nggak ada kayak genre seperti seksinya atau apanya, lebih ke banyak tentang cerita horornya, kayak cerita tentang dunia nyata yang pernah dialamin di sekitar tempat aku syuting kayak gitu. Jadi itu sangat seru dan pengalaman pertama first banget bagi aku itu film layar lebar itu dan horor gitu. Ini berarti film layar lebar yang ke berapa? Sebenarnya itu udah yang kedua. Karena aku tahu kayaknya kamu memang sering banget syuting nih. Ghea Michio ini nama dan wajahnya tuh udah kalau di dunia persinetron atau FTV layar lebar aku tuh udah sering banget nonton dia gitu kan. Nah jadi ini film yang kedua. Film yang kedua, cuma kebetulan yang pertama itu udah syuting tapi belum tayang. Itu aku jadi psikopat gitulah gitu. Tapi sampai sekarang belum tayang. Belum. Masih nunggu waiting biasa kan kalau bioskop Indonesia gitu ya, banyak film luar. Nah, kalau yang horor ini karena ini agak seru nih guys kalau udah mencium aroma horor-horor Indonesia. Jadi aku spill dong gitu, kalau horor itu biasanya kan yang gue tahu suka ada proses syutingnya tuh yang filmnya horor, tapi dia memang horor beneran aslinya gitu loh. Bener nggak sih itu? Itu sangat bener sih. Atau kamu ngalamin nggak sih waktu selama syuting? Jujur. Begitu itu kan syutingnya di daerah Puncak Cipanas ya. Kayak Jawa Barat, Bogor ya. Iya. Itu wih, puncak loh, Wak. Puncak dan salah fokus kalau udah ngomongin puncak deh. Dan pemeran utamanya itu adalah Nafa Urba sama Ali Sakib. Kebetulan aku jadi peran pembantu. Nah, per hari pertama aku syuting itu dari jam 6. Itu emang pertama ada kejadian aneh lah. Apa tuh kejadian anehnya? Kesurupan. Kamu ngalamin kesurupan nggak?
Aku alhamdulillah enggak, cuma melihat sosok-sosok gaib pasti ada. Nah, biasanya para pemain kalau film horor nih, gue suka nonton juga kan behind the scene gitu-gitu ya. Sebelum syuting itu kan kayak ada yang mata batinnya dibuka biar tuh kayak mendalami gitu loh. Nah, kalau di proses syuting kamu nih gimana? Kebetulan aku sih indigo ya, jujur. Oh iya, berarti kalau indigo bisa ngelihat. Oh iya, jadi itu gimana tuh, udah kawasannya serem, puncak kan? Bukan serem juga sih, maksudnya kan memang serem banget. Serem banget ya? Soalnya itu tempat buat syutingnya, villanya itu nggak pernah ditempatin. Jadi ada sepasang suami istri yang tinggal di bawah basement itu sebenarnya gitu. Jadi kayak bener-bener nggak pernah ditempatin yang rumah itu. Jadi sebelum syuting kita ada acara kayak syukuran, ada numpang-numpang gitu ya, misi-misi gitu enggak? Iya, misi dulu kayak gitu. Jadi takutnya ada apa-apa, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Ternyata 3 hari, seminggu ada kejadian aneh, kru ada yang kesurupan, jadi ada yang gimana. Jadi itu emang bener-bener horor di tempat yang aku syuting itu. Jadi karena kamu bilang kamu kan termasuk indigo nih ya, berarti kan berbeda ya dari yang lain yang gue tahu gitu. Bisa ngelihatnya juga. Kalau gue kadang kalau ngerasain hal-hal yang gak enak kadang juga ngerasa. Tapi kalau yang indigo kan bener-bener bisa ngelihat gitu. Berarti selama proses syuting kamu termasuk mentalnya yang kuat banget ya, karena ngelihat, bener gak sih? Iya benar. Jadi selama di lokasi itu yang kamu udah lihat tuh apa aja gitu? Gue sebenarnya takut. Jujur kayak gue bobo sendiri soalnya. Jadi kalau cerita horor tuh suka takut, nggak ada ayang, nggak ditemenin ayang bobonya. Aduh, ya udah telepon ayangnya. Jadi gimana kalau selama proses syuting yang kamu alamin? Yang kamu lihat, yang aku lihat pertama itu yang pas syuting pertama kan mungkin pagi, terus kesini-sininya jam 2 pagi, kadang jam 1 subuh ya, gitu tengah malam ya, tengah malam apa gitu kan. Itu sih jujur aja di atas pohon, begitu aku masuk di rumah tersebut, di itu ada kayak gunting tangannya, kakinya yang kayak kaki gitu. apa sih kaki? Nggak aku sebutin ya namanya. Kalau Indonesia ini kan kalau gue juga sebenarnya ya walaupun penakut, bobo sendiri nggak ada ayang ya kan, suka nonton film horor juga. Ya siapa tahu abis ini dapet ayang baru. Amin. Nggak, jadi hantu-hantu Indonesia nih yang di film-film kan beda ya sama hantu-hantu luar gitu loh menurut gue. Karena gue juga belum pernah ngerasain syuting film horor dan gue juga nggak pernah ngeliat, bukan yang kaum indigo gitu ya, bukan yang indigo. Jadi sebenarnya kayak yang kuntilanak, pocong gitu-gitu sebenarnya ada nggak sih? Nah kebetulan itu yang hari pertama yang aku lihat itu adalah kun-kun gitu. Merah putih? Putih lah. Cantik dong biasanya. Baik hati kalau putih. Dia nggak ngeliatin muka, dia cuma kayak segede. Dia cuma goyang-goyangin kaki, sedih kayak gitu. Terus hari kedua itu ada mata terbang-terbang gitu. Itu kebetulan pohon kan, di pohon-pohon, dan di situ ada kayak danau gitu. Emang kisah nyata itu ada pembunuh diri. Jadi ada bunuh diri situ. Bunuh diri di danau itu. Tapi ada juga yang masuk di situ, bunuh diri di situ, beneran dia menampakkan diri di depan aku. Cuma ya udahlah, namanya kalau bahasa Sunda mah sia-sia aing-aing gitu ya. Sia-sia maneh. Aing-aing maneh. Kasarnya gitu. Jadi kalau bahasa Jakartanya lulu gua gitu, maksudnya dunia kita berbeda. Kita nggak ada niat apa-apa. Nggak niat jahil. Kita niatnya buat kerja, syuting baik-baik. Misi-misi juga, ya kan. Iya. Nah guys, ini tuh seru banget ya, karena baru nih ada bintang tamu yang ceritain pengalaman horor, ternyata dia juga seorang indigo. Jadi sebelum kita lanjut ngulik-ngulik Gea Michio, jadi gue mau ingetin ke kalian kalau ada kode promo yang terbaru ya, bukan terbaru sih sebenarnya, itu U100 nanti ada nih di sini. Dengan kalian depo 100.000 bonusnya 100% yaitu 100.000 juga. Jadi buruan daftar, oke? Nah, balik lagi sama si cantik Gea Michio ini. Jadi tadi seru dan gue sebenarnya takut sih karena takut abis ini pulang podcast ya kan, gue terbayang-bayang gue aja nggak bisa ngelihat itu takut, gimana kamu? Tapi karena kamu udah biasa mungkin ya. Aku sih keturunan ya, jadi udah terbiasa. Nah ini kalau indigo gitu biasanya kan bisa ngelihat dan interaksi, benar nggak sih? Jadi kadang kalau
ini menurut yang gue nonton sih, bisa komunikasi gitu loh. Jadi kayak lo tuh bisa tahu dia apa yang dia rasain gitu kan, dia mau komunikasi apa sama kita. Terus yang bener, ini fakta atau mitos, kadang orang bilang kalau setan ketemu kita, setannya kabur karena dia sial. Bener ya sih? Itu kan kata, ya fakta atau mitos nih? Aku mau nanya langsung sama indigonya langsung nih, ya kan? Bener nggak? Kalau setan ngeliat manusia, setannya kabur takut sama manusia. Sedangkan katanya manusia yang takut sama setan. Ini gimana sih? Hah? Kemungkinan setannya lebih jelek daripada kita. Kitanya terlalu seksi dan cantik gua. Iya, apalagi Wak. kalau indigonya begini bentukannya, ya ampun. Semua itu sih sebenarnya tergantung. Jadi kayak seperti diri aku kayak nggak mengundang, kadang dia lewat atau ada nggak sengaja tabrakan atau apa, mungkin seperti itu. Cuma ya kalau baik, jahat, ya kita jamin aja. Bisa tahu nggak sih kalau dia tuh memang jahat? Kan kadang ya itu lagi fakta atau mitos. Setan tuh ada yang baik, ada yang jahat, dia bilang gitu, kan? Terus yang kalau ketemu setannya ketemu kita sial. Nah, jadi kamu bisa tahu nih kalau kamu ngelihat terus oh enggak, dia nggak ganggu kok. Kamu ngelihat oh nih dia ganggu nih di rumah ini atau di daerah ini gitu. Makanya kayak sering kan kamu tahu nggak sih berita-berita kayak contoh di jalan sering banyak di titik-titik tertentu kecelakaan. Oh ini ada penunggunya, bener nggak? Benar-benar Nah sekali. itu kamu bisa tahu? Ya bisa, maksudnya tanpa sengaja aku di jalan tiba-tiba lagi nyetir atau lagi ngelamun tiba-tiba lewat gitu. Nah aku paling istighfar ya, maksudnya baca doa. Ya, ibarat kata ya udahlah masing-masing aja. Cuma kadang yang ada suara tangisan, minta tolong seperti itu tuh pasti ada. Mengganggu nggak? Mengganggu sih, kadang mengganggu, tapi adalah yang aku bisa lakuin. Semoga dia nggak bisa mengganggu aku niatnya baik dan nggak ada yang kayak gimana. Dan mereka kadang minta tolong atau kadang cuma menemanin yang dia bilang baik atau jahat. Itu sebenarnya dari tergantung kita aja dan tergantung aroma di sekitar kita seperti rumah ini atau tempatnya ini, suatu tempat ya, suatu daerah, rumah, ataupun di parkiran ataupun di mana aja. Pohon-pohon juga ada katanya. Semua sebenarnya ada gitu kan. Cuma tinggal kita aja yang permisi gitu. Misi-misi ya, karena kita kan nggak ganggu. Ini yang misi, yang numpang misi cantik banget ya. Setannya juga kayak mau ganggu kayak jadi, Wak. Bentukannya kayak gini, udah seksi, cantik kan. Nah, aku mau ngulik lagi nih. Selain kamu kan ternyata udah bisa ngelihat itu dari dulu ya. Dari dulu. Tantangan gak sih buat kamu kalau mendalami peran di film horor? Kan berarti kan itu apa ya? Lu nggak perlu ngelihat aja sebenarnya udah ngelihat gitu kan, nggak perlu ngeganggu tapi lu udah sebenarnya diganggu, lu udah denger, udah ngelihat gitu di sekeliling lu tuh udah banyak gitu. Itu gimana kayak cara kamu handle-nya? Maksudnya gimana sih handle ya bahasanya ya? Kayak mengatasinya gitu. Kadang kan ada ritual-ritual apa gitu biar kalau mereka semua atau di sekeliling tuh nggak ngeganggu gitu. Gimana? Ada ritual-ritualnya nggak? Kalau dari pribadi aku sendiri paling begitu nyampe di lokasi aku berusaha sholat dan tahajudan. Begitu aku masuk lokasi syuting itu kan kayak di hotel gitu kan. Villa hotel ya villa kayak gitu. Terus ya aku membaca skrip, gimana skrip aku, dimana aku harus mendalamin seperti apa, aku harus mau jadi hantu atau yang benar-benar mendalamin gitu. Ini benar-benar iblis dalam kandungan ini benar-benar sangat aku mendalamin banget. Kamu karena jadi apa perannya? Perannya itu jadi Marni, namanya jadi Marni. Itu si cantik Marni ya. Itu penjual makanan. Oh ya ampun, ceritanya. Keliling atau gimana? Enggak, jadi aku kayak punya kios gitulah gitu kan. Jadi tetangganya Nafa Urba sama Ali Sakib itu. Jadi mau 7 bulanan si Nafa Urba itu minta tumpeng sama aku gitu. Oh, beli tumpengan. Iya, begitu. Ini jualannya seksi nggak kayak yang sekarang kayak gini? Beda. Jangan ini kalau yang jualannya modelan begini kayaknya
Ini ya bukan film horor wah jadinya wah. Bisa jadi cut. Film apa itu? Nah, buat yang di rumah, aku mau kasih tahu buat kalian yang belum jadi member, ini ada promo nih ya. Promonya segera daftar ya dengan kode promo YU100. Kalian depo 100.000 dapat bonusnya 100%, dicatat ya pokoknya. Nah, sayang thank you ya udah main-main ke SBioto Production. Nah, buat kalian guys, jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube-nya SBioto Production. Dan buat kalian yang punya saran, boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar saran apa aja nih, kita mau undang siapa, mau bahas tema apa, konten apa, kalian boleh banget langsung komen di bawah ini ya. Pokoknya aku tunggu. So see you next episode. Bye.